Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang kompetensi manajemen usaha, mata kuliah pengantar teknopreneur. Nah, berikut nama-nama anggota dari kelompok 3. Baiklah, untuk materi pertama tentang manajemen keuangan pribadi. Di sini akan dibahas bagaimana cara mengelola keuangan pribadi dan bagaimana menyusun anggaran keuangan dari keluarga. Manajemen keuangan pribadi atau mengelola keuangan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya dari unit individual atau rumah tangga. Seorang wirausaha harus mampu memanfaatkan uang wirausaha untuk kehidupan yang menyadarkan diri akan pola kehidupan yang sederhana dan tidak boros. Nah, ada beberapa cara dalam mengelola keuangan pribadi. Yang pertama, membeli dan memiliki sebanyak mungkin harta produktif. Caranya dengan menentukan harta produktif yang ingin dimiliki, setelah itu ditulis harta produktif yang diinginkan. Yang kedua, mengatur pengeluaran. Usahakan kalau perlu sedikit lebih keras pada diri untuk mengalami defisit, karena defisit adalah sumber semua masalah besar yang mungkin muncul di masa yang akan datang. Yang ketiga, berhati-hati dengan hutang. Kita harus tahu kapan sebaiknya kita berhutang dan kapan kita tidak berhutang. Yang keempat, sisihkan uang untuk masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka sebaiknya kita mempersiapkan diri. Yang terakhir, miliki proteksi. Maksudnya dengan cara memiliki berbagai jenis asuransi, baik asuransi kejiwaan, kesehatan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada menyusun anggaran keuangan keluarga. Mengatur anggaran rumah tangga adalah hal yang sulit apabila tidak berhati-hati untuk menggunakan anggaran rumah tangga tersebut. Karena apabila salah dalam mengaturnya akan berdampak pada perekonomian keluarga di kemudian hari. Bisa juga dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sebagai seorang wirausaha diperlukan kemampuan untuk mengelola keuangan keluarga, khususnya anggaran. Dalam menyusun anggaran keuangan keluarga, ada dua konsep yang dapat dilakukan, yaitu neraca laba rugi dan cash flow. Di sini akan dibahas tentang diagram cash flow. Dapat dilihat pada gambar, pendapatan diperoleh dari gaji dan hasil investasi. Hasil investasi berupa deposito, properti, saham, reksadana, dan lain-lainnya. Seluruh pendapatan biasanya disimpan dalam bentuk tunai atau ATM Bank. Dari diagram kita bisa lihat banyak kebutuhan dalam rumah tangga. Pengeluaran tersebut bila tidak diatur dengan baik akan membuat keuangan keluarga menjadi kacau dan bila sudah kronis dapat menuju ke jurang kebangkrutan. Maka dari itu, dalam menyusun anggaran rumah tangga dapat dilakukan dengan cerdas, cermat, dan sebaik-baiknya. Ada sebuah buku yang berjudul Rich Dad Poor Dad yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki. Beliau adalah seorang investor, bisnismen, penulis, dan motivator. Dalam buku tersebut, beliau mengatakan, orang rata-rata melihat dari seberapa besar pendapatannya lalu menekan pengeluarannya, sedangkan orang sukses melihat dari sisi pengeluarannya lalu meningkatkan pendapatannya. Setelah kita tadi telah membahas manajemen keuangan pribadi, selanjutnya ada manajemen keuangan usaha. Di dalam manajemen keuangan usaha ini ada beberapa poin, yaitu pengertian manajemen usaha, fungsi utama manajemen usaha, aktivitas penggunaan dana, aktivitas perolehan dana, dan aktivitas pengelolaan dana. Jadi sebenarnya apa sih itu manajemen usaha? Manajemen usaha adalah salah satu kegiatan untuk mengatur segala hal dalam menjalankan usaha sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Setelah itu ada fungsi utama manajemen usaha. Yang pertama ada planning atau fungsi perencanaan. Perencanaan ini bagaimana cara perusahaan dalam menetapkan tujuan yang diinginkan. Setelah itu ada organizing atau fungsi pengorganisasian. Adalah berupa pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki perusahaan. Lalu selanjutnya ada direction atau pengarahan. Yaitu adalah segala upaya yang dilakukan untuk dapat menciptakan suasana kerja yang dinamis dan sehat. Lalu yang terakhir ada controlling atau pengendalian. Yaitu segala upaya yang dilakukan untuk menilai suatu kinerja yang berpedoman kepada standar yang sebelumnya telah dibuat. Selanjutnya ada aktivitas penggunaan dana. Aktivitas penggunaan dana adalah aktivitas menginvestasikan dana pada berbagai aktiva yang dikenal sebagai portofolio. Proses portofolio mempunyai 4 tahap, yaitu tahap tujuan investasi, tahap ekspektasi pasar, tahap membangun portofolio, dan tahap evaluasi kinerja. Apa itu tujuan investasi? Yaitu wirausaha harus memahami besarnya risiko yang ditolerir oleh wirausaha atas portofolio investasi yang dimilikinya. Lalu apa itu ekspektasi pasar? Ekspektasi pasar adalah mengumpulkan informasi dan bagaimana keinginan berbagai pihak terhadap seluruh pasar investasi. Lalu ada membangun portofolio. Apa itu? Yaitu wirausaha memilih, membeli, dan menjual instrumen investasi yang sesuai dengan keinginan wirausaha. Lalu yang terakhir ada evaluasi kinerja, yaitu melakukan perhitungan atas portofolio yang dikelolanya.
Selanjutnya ada aktivitas perolehan dana. Untuk memulai suatu usaha, pada dasarnya sumber permodalan dapat diperoleh melalui yang pertama ada modal sendiri. Sumber pembiayaan sendiri dapat diperoleh dari tabungan, dana cadangan, atau mempergunakan aset yang tidak produktif. Lalu yang kedua ada pinjaman bank. Apabila modal sendiri tidak cukup, maka modal dapat dipinjam dari bank. Ada 3 jenis kredit perbankan, yaitu yang pertama kredit usaha, yang kedua ada kredit konsumsi, lalu yang ketiga ada kredit serbaguna. Lalu selanjutnya ada aktivitas pengelolaan dana. Setelah merencanakan usaha dan memperoleh modal untuk usaha, maka selanjutnya adalah mengelola keuangan selama proses usaha berjalan. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tata kelola keuangan. Yang pertama, pisahkan uang pribadi dan uang perusahaan. Yang kedua, memiliki sistem pencatatan yang rapi dan teratur. Yang ketiga, melakukan manajemen kas. Setelah kita tadi membahas manajemen keuangan pribadi dan manajemen keuangan usaha, lalu yang terakhir ada mengevaluasi dan mengendalikan usaha. Di sini ada 3 poin, yaitu mengukur kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dan standar, lalu yang terakhir ada melakukan tindakan manajerial. Mengukur kinerja aktual. Di sini ada beberapa proses. Proses yang pertama adalah penentuan sasaran. Penentuan sasaran yang harus spesifik, terukur, menantang, dan didasarkan pada waktu tertentu. Lalu yang kedua ada penentuan standar kinerja. Pentingnya penilaian kinerja harus merupakan penilaian yang objektif. Lalu ada penentuan metode dan pelaksanaan penilaian. Metode yang dimaksud adalah pendekatan, dan pelaksanaannya yang digunakan berdasarkan berbagai pendekatan seperti metode perbandingan, tes, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada evaluasi penilaian. Evaluasi penilaian merupakan pemberian umpan balik terhadap kinerja. Melakukan tindakan manajerial. Di sini ada beberapa aktivitas. Yang pertama ada pembatasan perilaku. Pembatasan perilaku dapat memproduksi pengendalian ketat dalam usaha. Lalu yang kedua ada peninjauan ulang tindakan. Peninjauan ulang terhadap tindakan kadang-kadang menyebabkan wirausaha dianggap ketat jika peninjauan ulang dilakukan secara sering, detail, dan dilaksanakan oleh orang yang rajin dan berpengetahuan. Lalu yang terakhir ada aktivitas pertanggungjawaban tindakan. Pengendalian pertanggungjawaban yang ketat dipengaruhi sama seperti dengan pengendalian hasil yang ketat. Setelah tadi kita membahas manajemen keuangan pribadi, manajemen keuangan usaha, dan mengevaluasi dan mengendalikan usaha, maka disimpulkan, manajemen merupakan bagian terpenting dari keseluruhan kegiatan organisasi. Manajemen dapat juga diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini berarti sebuah perusahaan pun dapat sukses apabila dibangun atau dijalankan oleh orang-orang yang terampil dalam mengatur dan memanajemen perusahaannya. Manajemen yang dimaksud yaitu manajemen waktu, perencanaan, pengelompokan, pengarahan, pengawasan, serta sumber daya manusia. Sarannya adalah dalam berkembangnya usaha-usaha yang ada, peran teknologi juga harus ikut andil di dalamnya agar usaha tersebut dapat berkembang dengan baik. Perkembangan usaha tersebut tentu tidak lepas dari para pewirausaha dan pengusaha yang membangun usahanya masing-masing dengan berbagai macam manajemen yang tercentang dan tersusun baik di dalamnya. Oleh karena itu, sebaiknya apabila ingin membangun suatu usaha, hendaknya disusun dan dirancang secara terstruktur dan jelas. Tidak hanya itu, penerapan manajemen juga harus terlaksana dengan baik di dalamnya seperti manajemen waktu, manajemen perencanaan, pengelolaan dana, dan lain sebagainya. Dengan diterapkannya manajemen tersebut dengan baik, maka perusahaan atau usaha tersebut dapat pula berdiri dan berkembang dengan baik, dan sesuai dengan tujuan serta yang diharapkan pengusaha atau pewirausaha. Sekian presentasi dari kelompok 3, terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.